Apa tuh? Apa tuh? Skin Naruto di Mobile Legends. Iya, Tapi betul. animenya menurut saya overrated. Nggak apa-apa, orang punya Dan saya akan membuat statement kontroversi lagi berikutnya. satu aja nggak cukup untuk Nggak hari cukup. ini. One Piece adalah animeku overrated. Wah, kalau itu saya tidak berani itu. Itu kayaknya sebelum saya yang bergerak, kayaknya udah bakalan banyak yang membanjiri DM Anda selain saya ya. Nggak masalah, saya terima. Ada satu mungkin yang bakal penting banget itu di DM Anda. Oh, Nanti dari Anda? Bukan. Dari siapa? Dari adalah Oh, yang di handphone Anda tuh yang terpapang ya. Kayaknya bakalan jadi problem itu. oh nggak betul. masalah, dia santai. Iya. Oke, di area rumput yang seperti kita udah bilang Eudora akan muncul. Mm-mm. Bener aja, langsung dipegang oleh Onyx Prime. Tapi rumput juga bisa jadi rumahnya Reina nanti nih, Harley. It's like blood. Your team is Cuman masalahnya gini sih. Dengan mereka ngambil Marcel, Chushin dan juga Harley, 3 Magic udah keluar dari awal dan mungkin pertanyaannya adalah siapa yang bakalan jadi tank killernya ke Barats nih? Karena kalau udah kayak gini berarti kan jawabannya di arah gold lane. Problemnya adalah gold lane dari EVOS itu udah banyak banget yang keambil ke Brody dan juga Moskov. Mungkin nextnya antara dua, kalau nggak Kari, Cloud biasanya. Kari atau Cloud ya sih. Dua itu biasanya yang jadi tank killer pasti. Tadinya gue pikir dari Hosakan mau main ke arah Lilia ya, tapi kan Marcel sih ya temennya ya, nggak yang bisa clear cepet banget gitu loh untuk nemenin Lilia. Jadinya Chushin lebih baik, dan Chushin juga bisa makan depan-depannya juga. Balmon, wuhui, Oke. menarik. Tutup Balmon ya di sini. Karena balik lagi sih untuk Balmon kan juga udah ada defense rate juga kan dari awal. Terus kayak Cyclone Sweep juga bakalan lumayan ngeganggu Baras nih di early game-nya. Jadi menutup banget hero-hero yang mungkin bisa ngejegal Baras di laningnya ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin Harley, chance besarnya dia adalah jungle. Mengingat ada Chushin di sini yang udah diambil. Jadi kemungkinan Balmon XP lane yang bisa keluar. Wah, Balmon ya. Iya, menarik deh. Menarik. Kayaknya ini data scream gak sih kalau udah kayak gini caranya? Bisa jadi. Bisa jadi data screen, bisa jadi mereka udah tahu potensi Balmon tuh seperti apa kalau di XP lane. Ya, itu dia dengan adanya dua coach ya yang ada di Onyx Prime dengan Paddington dan juga coach Chico. Atlas, oh iya Atlas cuek gitu tadi. Baru di bed di last aja. Berarti dari Onyx Prime mereka masih butuh satu sosok roamer. Dolek udah nggak ada. Jelek udah nggak ada. Paling kalau udah kayak gini menurutku oke-nya adalah untuk hero react kayak Gatot Kaca sih. Ngelihat dengan adanya Golden Hour nutupin bagian belakang itu sangat possible menurutku. Atau ambil Khalid sekalian. Atau kalau enggak mati aja di band ya. Khalid bisa sih sebenarnya. Kalau emang mau menangin rumput, menangin jalan ya mainin Khalid. Di luar dari sana berarti dari teman-teman Onyx itu masih punya chance untuk ngambil ke susah sih, udah benar-benar mepet banget sih ini. Gatot Kaca oke. Atau mungkin your Oh team blue ya. Uh. Kita ambil Patrick dulu ya. Oke, kalau ngambil glue kayak gini sebenarnya bakalan bagus buat mainin trio mid lane-nya. Damage output udah bakal gede banget dan kayaknya bakalan lumayan bonyok nih untuk EVOS Icon-nya dengan Marcel dan juga Chushin. Cuman kalau misalkan untuk team fight gedenya berarti mereka nggak punya safekeeping untuk lawan Golden Hour nih. Gak ada yang benar-benar bisa ngeriak banget ke belakang karena kan ini mainnya front to back kan. Glue, Barats, Eudora, Hirara tipis-tipis bisa langsung dive in lah, tapi kayak kalau kena cekrek juga diem dia pasti. Dan move speed dari Marcel ini kan kencang juga ya. Betul. Susah untuk dikejar-kejar sama Glue ataupun sama Baras. Berarti tugas dari Eudora yang di sini yang cukup besar. Eudora yang benar-benar harus pegang rumput, makanin Marcelnya. Atau kalau beruntung bisa dapetin ke arah Harley-nya. Dan lapu-lapu bersama Clean. Lapu Clean yang keluar ya berarti untuk sekarang. Ini cakep sih. Lapu-lapu Clean sama Marcel sih cakep banget sih. Iya, ini bakalan jadi powerhouse buat bisa invade bagian belakang ya. Tanpa harus repot-repot kena sisi power dari adanya split-split. Dan juga ada Eternal Welcome yang dia targetnya lumayan susah ya untuk melawan hero-hero fast mobility dan Harith. Ternyata udah jarang kita ngeliat Harith ya, dan akhirnya keluar sini. Itu Killua ya? Ya, Killua. Hunter. Hunter. The best anime. The best anime. Salah satu ya. AOT. Bagus. AOT bagus. JJK. JJK saya nggak ngikutin nih. Overrated ya. Kurang Anda di situnya ya. Overrated juga itu. Tapi Tapi skinnya bagus di Mobile Legends. skinnya bagus memang. Gojo Sitorus. Satu. Oh iya salah. Itu namanya beda kayaknya Pak kalau Maaf ya. kalau itu kayaknya ya aduh saya. Oke lah, ini dia ya. Untuk 10 hero yang telah diambil dari kedua belah tim dengan adanya
Harith, Eudora Glow, 3 Magic Power yang dibawakan sama dengan Harith 3 Magic Power juga dari EVOS Icon lewat Harley, Chushin, dan juga Marcelnya. Dengan Purify untuk Fenzu ya, lebih aman dari sergapan Fluffy ataupun dari Drianway. Namun dua Purify dipegang juga oleh teman-teman dari EVOS Icon. Smash them. Akankah match point All troops untuk deployed. EVOS atau untuk Onyx? Jadi ini dia untuk game yang ketiga. Jawabannya kita akan cari di game ketiga ini dengan adanya EVOS Icon melawan Onyx Prime. Barats yang diambil sebagai explainer untuk Rige. Sementara dari Kazuki itu bisa dilihat ya bahwa ini di arah mid lane udah benar-benar ketat banget mainannya. Apalagi dengan Glue di arah roamer ya. Jadi kena tanker juga damage-nya lumayan berasa. Aleva cuma ngintip aja supaya dapat experience. Menuju Apa-apa ke level 2 lebih cepat. Atau bahkan dengan Bayi Hitam seperti ini dia memantau-mantau ya Reina bisa aja hadir. Tapi sekarang Virgil level 2 terkena impact dari Lantern Flare, terangkat jiwa raganya. Bakal coba untuk dikejar begitu saja masih aman. Masih aman. Karena ngelihat dari item dan emblem dari VRG ya. Ini langsung pakai basic common emblem set untuk memperkuat mana powernya. Yang pertama, yang kedua adalah dengan adanya movement speed setinggi ini ngebuat stun lock sangat possible kepada teman-teman dari EVOS Icon. Tapi kalau dilihat-lihat sih harusnya pokingan dari Drianway ini lebih menyebalkan sih harusnya. Iya, jelas. Apalagi pokingan dari Exor. Karena tadi Exor juga pakai emblemnya itu weapon master kawan-kawan. Waduh. Bukan master assassin. Berat tuh. Ya, jadi ini bakalan stacking banget nih dari segi damage outputnya. Namun kelihatan bahwa dari item pertamanya Drianway ini ngambilnya langsung ke Elegant Gem terlebih dahulu. Otomatis ngebuat Kazuki lumayan stuck di belakang sana. Dan ya udah wajar lah ya Marcel dengan menggunakan Rapid Boots untuk bisa kemana-mana. Makin kencang larinya. Ngibrit ini mah. Bukan foto keliling emang mesti gitu, ngejar setoran, Tapi lari terus. Fluffy item pertama dia sama sekali nggak pakai sepatu ya. Dia langsung Ogre Tomahawk nih. Ngejarnya kayaknya langsung ke War X dan mungkin mempercepat power team fight awalnya nih. Ngelihat bagaimana dari Onyx Prime di awal juga udah kuat banget dengan adanya Virgi plus Kazuki. Bisa seruduk juga kan nanti pakai skill dia kan. Nah, Ya. itu dia langsung hadir. Dan masih ada Brave Fighter yang masih dia simpan. Waduh, kemana? Kena dia Tonas Welcome sehingga membuat Refrost bisa dapetin karakter yang pertama. Aleva dalam masalah. Bahkan sekarang ternyata di tempat yang berbeda loh. Tidak adanya sosok Harley Reina. Itu yang membuat dari Fenzo tumbang di bawah. Ya. Di finishing dengan baik oleh Exor. Ya, jadinya ada sedikit mirroring ya antara Turtle dan juga power dari adanya Onyx Prime tadi yang bisa mendapatkan 1 poin Turtle-nya. Ya, tapi balik lagi sih, menurutku sih tetap diuntungin sama EVOS Icon juga. Ngeliat dengan bagaimana tadi udah oke banget tim fight-nya. Dan player comment, fokus EVOS musim ini adalah amanin juara dan bisa main di M-Series. Jadi ketemu siapapun udah pakai mental siap bantai katanya Reina. Kelas, mental siap bantai. Udah siap ya. Emang harus kayak gitu. Ya mau ke ajang dunia ya nggak siap lah. Benar. Iya dong. Udah harus siap mental, siap strategi, dan juga tentunya siap tenaga. Dan ngomongin masalah tenaga, EVOS Icon punya modal tenaga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan Onyx Prime berkat adanya plating di arah bottom lane sana. Maka tadi sempat aku katakan bahwa Exor untuk main ke arah pokingannya ini bakalan sakit banget. Tapi jujur, Rick J bakalan jadi masalah karena di turn welcome-nya tadi, cara mainnya itu adalah nyari area of effect stun. Dia ngelempar siapapun yang ditelan ke orang lain dari EVOS Icon, bukan ke tembok ceritanya. Iya. Dan untuk Franz sendiri juga mainnya mesti sedikit lebih agresif sih. Dia harus coba untuk pegangin rumputnya juga. Tapi kalau memang Kazuki-nya udah lebih dulu punya item ya, walaupun di atas kertas nggak mungkin sih di atasnya Franz. Iya, iya. Punya 2 item dulu aja, Glowing sama Blood Wings. Mungkin bakal beda cerita impactnya. Nah, itu tergantung sebenarnya dari preferensinya seperti apa. Ada yang pakai glowing terus langsung ke lightning truncheon. Ada yang jenius juga ya. Ada yang jenius juga. Ada yang langsung ke blood wings juga. Butuhnya apa sih dari Onyx Prime? Jujur menurutku di sini butuhnya mereka adalah damage konsisten dan damage-nya udah ada dari Virgi sebenarnya. Makanya menurutku item next-nya setelah glowing yang oke sebenarnya emang blood wings. Untuk nyari safety-nya. Karena masalahnya nggak safety untuk melawan Drianway yang menang jarak kayak gini. Tuh lihat tuh. Ada Reina juga masalahnya. Yes. Karena dinikahin dikasih cincin, dikasih kartu undangan pusing gitu dia. Itu dinikahin dengan jump scare ya. Bukan jump scare, orang belum siap udah Iya. dinikahin. Orang-orang pada berlutut, dia tiba-tiba halo gitu. Teleport kalau dia mah. Makanya. Dan ini sekarang turtle yang kedua ya, bakal coba untuk di setup sama teman-teman dari Onyx Prime juga.
Bahkan dari Golden Hour masih coba untuk ditahan terkali diamankan oleh Franz juga, tapi T-Fight tidak terhindarkan. Bahkan dengan Detona's Welcome kali ini Rick J. Wah. Terlalu jarak yang jauh untuk bisa di follow out, tapi Kensuke hadir siap menopang harapan itu untuk tetap ada. Iya. Reina-nya nggak selamat. Sebenarnya tadi kita ngeliat bagaimana team fight dibagi dua ya. Ada satu yang dimakan sama Rick J dari Detona's Welcome-nya. Terus di saat teman-teman dari Onyx Prime pengen backup, ternyata ketutupan dengan Golden Hour. Sakit banget itu. Iya, itu dia. Buset. Double shot-nya juga sakit. Itu quick draw plus basic attack hampir sebar HP ya, hilang. Iya. Tapi seenggaknya dari Fenzu itu dapetin counter turret. Blue team Itu yang been destroyed. diinginkan sama teman-teman dari Prime, nggak apa-apa. Virgi bonyok. Yang penting Fenzu dapet turret. Dan ini jadi pattern nggak sih dari Evo Icon dari game kedua dan juga di game ketiganya mereka? Mereka tuh kayak masih bisa menangin gold di awalnya, walaupun dari segi kill point nggak kelihatan terlalu banyak gitu kan. Cuman lama-kelamaan tipis-tipis Onyx Prime tuh kayak ya Bing Onyx Prime aja. Mereka awalnya juga nggak terlalu yang chaos banget. Kill dari awal 5 menit pertama cuma 1 gitu. Iya. Tapi begitu mereka dapetin power spike-nya, satu momen, waduh, 2000 Nah ini contohnya yang bahaya nih. Ini terjadi dengan Detona's Welcome. Hadirnya Franz juga, apalagi tadi punya Sky Pierce. Ya. Flavia nggak selamat langsung. Ya langsung hilang begitu aja ya. Dengan Detona's Welcome yang begitu on point, ditambah lagi dengan adanya Franz yang memang kebetulan lagi deket juga di sana. Jadi kayak fokus dari Onyx Prime tuh bener-bener masalah setupan dulu nih. Karena coba deh perhatiin pergerakannya Onyx Prime dibandingkan dengan Evo Icon. Evo Icon tuh nyari space pan. Dari Onyx Prime dia nyari setup trapnya. Tuh Virgi sih udah dapat tempat enak banget tuh. sama Kazuki berdua aja barasnya dari Rick J nunggu-nunggu, dan first item priority dari Virgi ini langsung ke Kersel Mat. Kalau misalkan emang mereka mikir Rick J sudah cukup untuk masalah badan, nextnya mungkin bisa glowing. Oke. Di Force Icon harus benar-benar ini sih kalau menurut gua konsisten di early-nya. Berapa kali mereka dapetin point kill. Tapi setelah kalau turtle kayak mereka mulai angin-anginan gitu loh. Serius kayak mereka kehilangan daya dobraknya lagi gitu. Tapi ini emang identitas dari Onyx Prime. Mereka tuh main rapih kalau objektif gede kayak gini. Mereka bukan yang langsung show depan, coba tantang. Wah, Franz. Ya kan? Widih. Trapping, mainnya pelan-pelan, coba ada chance apa enggak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita coba cari yang lain. Dan itu hampir aja membuat dari Reina tumbang. Udah kalah satu level. Franz berada di atas Reina untuk sementara dari segi levelnya. Menuju ke arah turtle juga. Ya walaupun cukup oke lah di turtle pertama. Oh, dia terus welcome bersama dengan Flicker. Ada Purify. Alevanya masih selamat. Brave Fighter menjadi balasan. Virgi kali ini nge-grab. Pass-pass-nya nggak sampai. Tapi kali ini hilang sudah Virgi di tangan Exor. Bahkan dengan adanya satu Jump Force. Namun Golden Hour menahan pergerakan Pedro. Terangkat jiwa raganya. Lantern Flare yang tepat. Yap, dan dengan posisi seperti ini, dengan diawali adanya Rick J dengan Flicker terus welcome, ternyata menjadi sebuah bait yang begitu indah ngebuat EVOS Icon sekarang bisa memegang teritorial dari turtle-nya. Otomatis dengan Aleva yang untung banget masih bisa lakukan Purify di ujung lidahnya dari Barat. What? Widih. Pergapannya bahaya. Lantern Flare dibuka. Bahkan Keisuke langsung mancing. Flickernya keluar. Tapi kali ini Rick J kena poker trick. Ya. Gak selamat. Demi untuk nyelamatin siapa Keisuke? Ya, hilang udah otomatis kayak gini, dan bener-bener hilang juga advantage dari Onyx Prime. Karena balik lagi tadi menurutku Onyx Prime identitasnya adalah setup. Tapi kalau misalkan mereka setupnya kayak tadi, initiate kayak tadi, itu memang agak sedikit lebih overpower di tangan dari EVOS Icon. Kelihatan kan dari itemnya juga dengan adanya War X di item pertamanya Fluffy, diikuti dengan Lightning Truncheon dan juga Genius One, ngebuat damage-nya udah total masuk banget dengan kondisi belum ada defensive item yang begitu besar dari arah Glownya Virgi. Yang baru ada item defensif tuh baru Rick J dengan Radiant Armor-nya. Jawaban yang bagus sih dari EVOS Icon atas Sekalian tadi dua, sempat ya. gue ragu ya ketika mereka di Origin Netral. Akhirnya sih mereka bisa memanfaatkan kesalahan ataupun ya misplay dari Onyx Prime. Di turtle pertama juga sama kan. Mereka kan nggak dapetin turtle, mereka dapetin point kill. Yang maksudnya di turtle kedua yang hampir saja jadi turning point bagi Onyx Prime tuh. Iya. Di mirror di bawah tadi kan akhirnya Fenzo yang tumbang duluan, di mana Exor dapetin point killnya. Makanya aku penasaran sih dari Exor ini. Kalau nggak salah tadi juga ada Sky Piercer juga di tengah, dan cara farming Sky Piercer-nya ini yang masih menjadi tanda tanya besar. Karena untuk main langsung front to back ke arah Onyx Prime itu juga nggak segampang itu gitu loh, dengan Barats dan juga Glue yang di depan sana. Ya yang berlangsung ya mau nggak mau kelihatan, tapi Konsil langsung coba untuk menahan pergerakan dari Onyx Prime bersama dengan Lantern Flare, bersama dengan Crimson Beacon.
Ada grab, tapi sekarang Zaman Force dibuka. Golden Hour, Kensuke dalam masalah yang cukup besar di arah belakang. Terkena cincin pernikahan, namun kali ini hilang sudah di tangan Reina. Sekarang Exort dan juga Kensuke ternyata bukan pertukaran yang adil karena Fluffy yang bakal coba untuk dibakar. Venture cukup beri di arah belakang. Chronades, Synchrovision. Jadi harapan untuk point kill didapatkan oleh Onyx Prime. Ya, tapi itu benar-benar rapih banget sih dari Onyx Prime. Mereka mengawali semuanya dengan adanya Evil Icon yang lagi dan lagi siapapun yang nggak initiate duluan kayaknya kalah dari segi team fight-nya nih untuk pattern sejauh ini. Evil Icon duluan tadi yang coba untuk initiate team fight dengan nge-cut ke arah dari Virginya. Namun ternyata out of nowhere di belakang sana kita ngelihat bagaimana damage output dari Kazuki yang udah oke banget. Membuat Venzu juga punya tempat yang luas banget untuk team fight. Bahkan dari Lordnya sekarang bakal coba untuk dituju oleh keduanya. Detonas Welcome mencoba untuk mencari mangsa dan Purify udah ke-trigger. Ini seperti harapan yang tidak ada untuk Rick J. Tamat, tapi Lordnya didapatkan oleh Onyx Prime. Namun di tempat yang ada di depan, dua bisa dikunyah langsung oleh Reina. Again and again, siapapun yang nge-initiate team fight duluan, dia yang agak losing dari segi trade-nya. Ternyata dari Onyx Prime, dia juga yang mengawali adanya sebuah Lord Contest. Tapi dengan dua player sudah menghilang seperti ini, apakah ini Jacken White? Muncul dari belakang, tapi Franz. Red team hero Wow. has been slain. Gak ada harapan untuk pulang, dia terlalu gegabah mungkin. Ya, niatnya sebenarnya ngambil ke arah minionnya sih untuk nutupin ke outer mid lane turretnya. Oh, ketahuan. Karena udah ada satu Lord juga yang udah diamankan dari Onyx Prime. Jadi sayang kalau misalkan sampai mid lane outer turretnya menghilang. Tapi ya Evo saya kan harusnya masih bisa melakukan defensif dengan cukup baik untuk di mid sebelah sini. Dan damage deal bagi Kodak. Drianwe, Reina, Exor. 3 teratasnya dari Evo Icon ya. Ini gede-gede banget damage-nya dan bahkan next-nya itu baru Rick J. Jadi kita nggak ngeliat adanya damage Venzu dan juga Franz yang benar-benar besar banget untuk di game kali ini. Tetap bilang ya dari outer turretnya Zaman Force dibuka sekarang oleh Venzu. Coba untuk mengejar lini paling belakang tapi Drianwe masih punya cleansing backhand untuk mundur. Dan hadir sudah untuk Franz. Blue team Tapi Lord, turret has been destroyed. oke, satu persatu mencoba untuk menghancurkan bangunan yang ada. Fokus ke arah tengahnya dari Onyx Prime. Mereka bakal coba untuk makan dengan Detonas Welcome sama dengan Flicker. Dimakan sudah, dikunyah sudah. Brave Fighter dari Fluffy selamat dia untuk mundur. Tapi tidak dengan Reina. Ada Zaman Force, ada Chronades. Wah, dari Reina tumbang. Ya, bahkan kita ngelihat dengan bagaimana ter-shutdown juga dari Reina-nya ya. Otomatis ada beberapa tabungan juga yang didapatkan, apalagi kalau misalkan dapat juga nih untuk bottom lane-nya. Yang dimana dari Onyx Prime berarti sudah mulai tipis-tipis menyicil adanya kekalahan mereka di arah early game dengan satu Lord tersebut. Dan itu adalah Lord yang worth it banget walaupun tadi ditukar dengan 2 orang. Iya, Lord tukar 3 sih in total karena Lord 3 belum hadir kan tadi. Pas Oh, sama Franz ya? tumbang ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, karena lihat ujungnya apa? Rontok. Ya bisa dimaksimalkan harusnya. Iya. Untungnya bisa mereka maksimalkan. Hadir di momen yang tepat juga. Dan sekarang memang jadi sama lagi. Dari kondisi perekonomiannya, dari segi temponya. Jadi bisa kemenangan siapa aja. Iya, dari segi ekonomi mungkin sama, tapi Rick J oke. Gagal dapat ya. Yap. Gagal welcome-nya. Ada perpancingan retribution. Masih bisa dipegang oleh Reina. Oke. Ya, walaupun kita ngeliat dari players gold by Todak ya, even dari segi death, Venzu lebih banyak dibandingkan dengan Exor, tapi ternyata dari segi space farm nggak masalah. 9.300 di tangannya dan bahkan sudah memepet ke arah dari Reina-nya. Mungkin yang bisa kita bahas, walaupun dari segi ekonominya itu mirip-mirip aja, tapi dari segi mappingnya nih yang berbeda banget. Dengan posisi masih ada inner turret di arah top dan juga bottom lane dari Onyx Prime, ini mereka harusnya masih punya sebuah safe space yang lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan Evo Icon. Dan masalahnya adalah Evo Icon kalau nggak pulang, menurutku pribadi ya, mereka butuh the power of Golden Hour. Wah, walaupun memang butuh the power of Golden Hour, tapi butuh juga damage-nya, tapi damage-nya di atas nih. Nah itu jauh loh masalahnya. Makanya, dan untuk kelihatan sekarang Detonas Welcome mau makan siapa dari Rick J? Lordnya masih mau ditahan, Keisuke dengan flicker di arah depannya. Namun terangkat jiwa raga perasa penjara Lord, bahkan double! Dia dapat double! Dia dapat Lord! Dia dapat point kill! Bahkan double kill! Ini dia diizinkan oleh Onyx Prime dan sekarang Raja triple kill! Untuk Franz seorang diri. Yap, masuk dari belakang dan ternyata mendapatkan berbagai macam bonus yang bisa didapatkan. Dimulai dengan ada satu player, yaitu dari Reina, lanjut dengan adanya Lord, dan bahkan 2 poin tambahan dengan Fluffy dan juga Drianwe yang menghilang ngebuat. Akhirnya dari Onyx Prime, walaupun Lordnya masih jauh, lihat dengan bagaimana power mereka untuk bisa tembus karena inhibitor. Zaman Force, langsung coba untuk Chronades. Dan sekarang Best Student dari tengahnya bakal segera jadi fokus utama dari Onyx Prime itu sendiri.
Dan Lordnya berjalan di arah bottom lane. Dengan squad lengkap, dengan player lengkap. Menantikan Rifji untuk hadir. Pressure sangat terasa. Ya, ini pressure yang benar-benar besar banget. Karena udah tidak ada early defense juga. Dan apalagi kalau misalkan sampai Lord Shachar is ke dalam. Nah itu dia, lumayan damage-nya. Karena dari inhibitor, apalagi lihat di top lane. Wah, banyak banget ini tuh. Makanya, tapi Lordnya berhasil ditumpaskan oleh EVOS Icon. Masih selamat tapi mencari wave berikutnya. Yang coba untuk dikejar oleh Vensu. Dapat ke arah Bestura tapi Zaman Force dan membuat dari Fluffy dalam masalah. Ada Golden Hour yang membuka celah. Tapi sekarang Fluffy terangkat. Tidak berdaya. Franz lagi dan lagi menjadi bintangnya. Maka sekarang kali ini Rene bakal dituju oleh Vensu. Semua bangunan turret hancur oleh Onyx Prime. Dan tidak adanya korban jiwa juga. Dan bahkan ada korban jiwa tambahan. Mungkin dari Drian, weh. Hampir saja bisa dapatkan gatopan. Kalau kami lihat Kisuke. Mahal Kisuke dan Onyx Prime bakal menuju ke arah match point karena match terakhirnya menjadi hancur oleh Onyx Prime. Dan itu dia jawabannya. Marcel yang dibuka tapi tidak membuang poin untuk Onyx Prime. Mereka masih bisa mendapatkan poin di game ketiga kita dengan sangat baik dan bahkan kita juga bisa melihat bagaimana adanya pergerakan yang begitu kompak dari Onyx Prime. Tapi inilah Onyx yang aku ketahui identitasnya adalah bermain dengan rapih, bermain dengan kelas dan bahkan bermain dengan segala macam kalkulasi yang mereka bisa lakukan. Tidak perlu adanya kill point yang banyak hingga 20-30 kill point. Yang penting 1 kill point bisa menghasilkan 2